Kalau sebenarnya bahwa perjanjian lisan itu ya benar, itu bisa. Tetapi dengan ketentuan, para pihak harus sepakat. Nah, tuh dengerin baik-baik. Akhirnya pengacara dari Dr. Reza Gladys sendiri yang bilang ya bahwa perjanjian lisan itu sah menurut hukum ya, asal sesuai dengan ketentuan. Saya tepuk tangan dulu buat kalian yang selama ini masih kotot aja. Perjanjian nggak ada KTP itu nggak sah, nggak ada materai itu bohong, masa 4M nggak ada surat mustahil. Kan udah sering netizen channel jelasin bahwa di dalam hukum perjanjian itu ada dua jenis perjanjian, tertulis dan lisan. Tertulis pakai KTP, NPWP, materai, kontrak, dan semua-semuanya lah ya. Dan lisan yang sah asal menurut syarat pasal 1320 KUH Perdata. Jadi mari kita simpulkan. Jadi perjanjian lisan itu ada diakui dalam sistem hukum kita. Akan diuji di pengadilan apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi buat kalian yang masih ngotot aja ya, perjanjian gak ada materai itu nggak sah, itu ilmu hukum rasa-rasanya bukan ilmu hukum. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah yang luar biasa teman-teman. Tapi tolong jangan pernah ngaku-ngaku jadi sarjana apalagi jadi hakim ya. Karena berdasarkan ilmu yang didapat dari Google apalagi AI. Ilmu itu bukan soal siapa yang bisa sebut pasal, tapi paham penerapannya. Karena sampai detik ini belum ada tuh pengacara, jaksa, dan hakim yang lulus dari mesin pencarian Google. Halo teman-teman netizen Cendol, seperti biasa kita ngadem sambil ngereaksiin hal-hal yang bikin jidat kita berkerut. Jadi beberapa waktu lalu Dr. Reza Gladys diundang ke Polda Metro Jaya. Catat ya, diundang bukan dipanggil. Ini penting karena katanya beda loh. Bukan panggilan, tapi undangan ya, undangan. Seperti ini. Nah, kemarin itu muncul cuplikan dari pengacaranya Dr. Reza Gladys yang menarik ya. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau sendiri. Maksudnya menjawab pertanyaan dari wartawan, tapi kayak monolog gitu. Jadi kenapa kami katakan demikian? Pada saat diperiksa, ya diminta keterangan dalam proses lidik di Polda Metro Jaya, klien kami itu dimintakan tentang legalitas daripada produk yang dilaporkan. Tuh ya, denger ya, udah masuk ke tahap penyelidikan alias lidik. Bukan diundang buat kondangan teman-teman, denger. Bukan juga buat reuni alumni, tapi dimintai keterangan sebagai terlapor. Maksudnya sebagai undangan yang dimuliakan. Dan katanya akan membawa dokumen-dokumen legalitas produknya ya pada tanggal 24 Juni nanti. Nah, ini menarik nih. Kalau memang legalitasnya ada, berarti produknya pernah dijual. Gitu maksudnya, Pak? Ya, dibeli oleh si 4 korban ini tahun 2023. Yang jadi persoalan ketika dia beli tahun 2023, lalu kemudian sekarang buat laporan wajahnya rusak. Nah, kenapa 2 tahun kemudian buat laporan? Kok Bapak nanya? Maksudnya pertanyaannya bagus, Pak. Sayangnya udah Bapak jawab sendiri di cuplikan berikutnya. Jadi teman-teman, mungkin karena efek skincare-nya muncul belakangannya atau karena butuh waktu buat berani speak up. Tapi ya kalau Bapak sendiri aja bingung gimana kita. Tapi kalau itu nggak benar, ya mohon maaf. Kami juga akan mempertahankan kedudukan klien kami untuk kemudian akan melaporkan balik. Kenapa? Ini kan sama saja juga merusak nama dan kredibilitas profesi dokter yang dimiliki oleh klien kami. Nah ini jawabannya, sorry kebawa emosi. Nah ini maksudnya baru juga diundang, udah ancam lapor balik. Gimana nanti kalau klien Bapak udah dimintain BAP Pak? Melaporin siapa lagi? Korban, polisi, apa netizen? Dan inilah teman-teman kenapa banyak konsumen takut bersuara ya. Karena selalu ada aja bayang-bayang di balik kalimat, kalau nggak terbukti kami tuntut. Ini bukan edukasi hukum Pak, ini bumbu ketakutan. Oke, kita serius sedikit ya. Jadi teman-teman netizen yang budiman, melapor ke polisi itu hak semua warga. Asal dilakukan dengan itikat baik. Catat, itikat baik bukan rekayasa. Kalau laporan kalian tidak terbukti, itu bukan berarti kalian bisa langsung dituduh bikin laporan palsu. Catat lagi, yang bisa dituntut balik itu adalah laporan yang jelas-jelas palsu, rekayasa, mengarang cerita, atau ada niat jahat menjatuhkan orang lain. Dalam kasus laporan 4 orang terhadap produk skincare Dr. Reza Gladys ya, saya pribadi menilai sudah cukup bagus ya. Mereka tidak bikin keributan di media sosial, tidak bikin podcast sindir-sindir, tidak bikin story ngajak debat, tapi langsung menempuh jalur hukum, dan itu sikap yang sangat elegan.
Sekian dulu reaksi dari saya, netizen es cendol. Jangan takut untuk berbicara, tapi tetap pakai kepala dingin dan niat yang bersih. Karena hukum itu bukan cuma milik yang punya pengacara, tapi juga buat kamu yang cuma punya keberanian dan bukti. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Di dalam sistem permasyarakatan di Indonesia itu kita punya 3 remisi, teman-teman. Jadi remisi itu remisi umum ya, kemudian remisi lebaran atau hari raya ya, misalnya Natal sesuai dengan agama masing-masing. Dasawarsa, ada 4. Jadi remisi umum itu didapatnya 17 Agustus gitu ya. Nanti dapatnya kumulatif di tahun pertama tuh 1 bulan. Kemudian di tahun kedua nanti 2 bulan gitu ya. Nah, kemudian remisi kedua nih yang pasti dapat itu biasanya remisi hari raya. Jadi hari raya berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Jadi bagi umat muslim dapatnya remisi lebaran, bagi umat Kristen dapatnya Natal gitu ya. Nah, kemudian ada remisi dasawarsa. Jadi dasawarsa ini setiap tahun yang berakhiran 5 gitu ya. Setiap per 10 tahun itu presiden memberikan hadiah sebagai peringatan hari kemerdekaan per 10 tahun, makanya namanya dasawarsa. Nanti 2025 nih para terpidana dapat remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan. Kemudian ada lagi remisi darah. Jadi mendonorkan darah beberapa kali itu ada lagi hitung-hitungannya. Saya kurang tahu tuh karena saya belum pernah ngebantuin orang mendapatkan remisi itu. Tapi kalau remisi umum, remisi lebaran tuh saya sering bantu dulu. Gitu. Bang, kenapa tahu? Ya saya dulu ngurusin orang bermasalah hukum, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ini bebas bersyarat. Jadi bebas bersyarat itu hitungannya 2/3 ya. Jadi misal hukumannya 1 tahun. Nah, saya tambahkan lagi, remisi itu bisa didapat kalau terpidana itu tidak melakukan pelanggaran ya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum diberikan remisi gitu ya. Nah, kemudian bebas bersyarat itu dia hitungannya 2/3 dengan hukuman di atas 9 bulan atau 1 tahun minimal. Nah, gitu ya. Jadi 2/3. Jadi misalnya hukumannya 1 tahun. 1 tahun jadi 1 tahun kan 12 bulan. 1 tahun kan bagi 12 bulan. Jadi 2 dibagi 3 dikali 12. Nah, itulah hukum apa nanti dia menjalanin gitu ya. Enggak, kalau seumur hidup tidak dapat remisi, tidak dapat bebas bersyarat, itu hanya untuk yang hukumannya ada angkanya. Halo Angelia. Chen, kalau ada korban lain sekitar lain melaporkan tapi bisa dong, bisa. Saya kurang tahu berapa, tapi banyak kok yang kasus-kasus yang orangnya seumur hidup gitu ya dapat gerasi dari pemerintah gitu ya, dari presiden. Itu langsung presiden yang memberikan, tapi itu susah teman-teman untuk dapatnya itu. Jadi itu apa sih syarat-syaratnya mendapatkan gerasi? Harus memiliki dampak positif bagi masyarakat mana ya, warga binaan siapa sih bang? Terpidana. Jadi nggak boleh kita nyebutnya narapidana ya, karena bahasa permasyarakatan itu warga binaan gitu, itu ada filosofinya. Jadi warga yang dibina. Jadi narapidana itu udah nggak dipakai teman-teman di dalam permasyarakatan. Permasyarakatan apa bang? Itu lembaga permasyarakatan, lapas, penjara. Jadi dia nggak mengurusi jadi dia tuh fokusnya membina, merawat, menjaga. Tapi kalau ketika urusan proses peradilan itu tentunya jaksa, hakim, dan penyidik. Itu harusnya penyidik yang menyarankan mediasi gitu teman-teman, bukan pihak lapas ya. JPU itu wewenangnya, harusnya penyidik. Jaksa itu masih titipan jaksa. Berdasarkan mewajibkan orangnya datang ke jaksa nggak ikut perintah itu, maksudnya berdasarkan keputusan yang mewajibkan orangnya datang kok ke jaksa nggak ikut perintah. Binaan lapangan izin dari jaksa, maksudnya gimana ya bro? Tergantung warga binaan kalau Nikita Mirzain ini dia statusnya masih titipan, masih tahanan.
Jadi dia masih tahanan. Nanti ketika sudah ada putusan dan dikatakan sudah ada putusan, baru nanti dikatakan terpidana. Itu baru disebut dengan warga binaan. Gitu. Jadi untuk saat ini untuk keluar membutuhkan izin dari pengadilan sama JPU. Tapi ketika sudah berubah menjadi terpidana, maka nanti itu pihak lapas melalui Ditjenpas gitu. Iya, terdakwa. Kalau tanggal 1 dikasih sama jaksa untuk mediasi gimana? Ya, jaksa punya wewenang, teman-teman. Karena kan Bang Fahmi itu kalau nggak salah ya kemarin itu meminta tanggal 1 itu kan hari Selasa. Jadi jadwal itu kan dia rutin biasa kalau sudah dimulai hari Selasa dan nanti hari Selasa sidang lagi gitu. Jadi supaya sekalian sidang pidana langsung sidang ini perdata gitu ya, sidang mediasi gitu informasinya. Karena kasus ini sedikit banyak mempengaruhi, iya betul, ada masuk akal itu. Jadi agak inilah jaksa mungkin ya. Kalau iya bisa lewat Zoom. Tapi gini, kadang-kadang orang itu kalau bertemu dengan kita langsung tuh mental tuh beda, teman-teman. Jadi ketika orang nih ya punya rasa bersalah atau tidak bersalah ketika kita bertemu dengan orang tuh sinyal-sinyal batinnya tuh beda sama kita berhadapan melalui video call ya. Ya nggak apa-apa sedikit tapi kan berbobot ya teman-teman. Sudah mulai masuk ya kayaknya. Aduh. Kayaknya sudah mulai masuk nih teman-teman. Nggak apa-apa, mau naik nggak? Gitu. Siapa tahu mau menyampaikan aspirasinya mendukung Dr. Reza Gladys, nggak apa-apa. Saya kasih wadah. Gitu. Ada yang mau naik nggak? Naik sini. Ayo kita diskusi. Tapi bawa argumen ya, jangan debat kusir, gitu ya teman-teman. Gitu. Ayo welcome to Netizen Eskendol. Kita diskusi sehat. Kalau ditawarin pada mau naik nggak ada yang naik. Tapi komen-komen head comment gitu ya. Jadi kita nggak ada head speech teman-teman, nggak ada bullying gitu ya. Dukung siapa kakak? Saya dukung yang benar menurut versi saya. Ayo, lu mau serius nih naik gua naikin nih, tapi open cam ya. Dan gua open cam kan. Kalau mediasi tanggal 1 NM nggak dikasih sama jasa. Nah, kemungkinan NM ini hadir itu bukan karena izin jaksa bulat gitu teman-teman. Karena tanggal 1 itu kemungkinan dia jadwal sidang pidananya gitu. Jadi bukan datang mediasi itu, bukan mediasi tok, tapi dia berbarengan dengan jadwal sidang pidana. Kan tanggal 24 nanti sidang. Nah, tanggal 1 Juli nanti sidang lagi gitu jadwalnya. Biasanya seminggu sekali. Besok sidang pidana. Data-data para terdakwa, kemudian kronologi kasus tadi sudah, alat buktinya, kemudian saksinya gitu, teman-teman. Jadi kita membaca nih kronologi versi penyidik dan versi jaksa gitu ya. Gitu. Jadi misalnya pada tanggal sekian misalnya korban bertemu dengan si pelaku gitu biasanya, kemudian melakukan komunikasi gitulah, semacam cerita gitu teman-teman. Waalaikumsalam. Apa tuh jauji itu apa guys? Benar awang mendatangkan aura baik. Aduh. Pancina kalau nggak pakai filter dia sangat ribet. Iya, saya nggak pede teman-teman, muka saya kayak anak kecil soalnya.
Kalau Bang Riki datang, nggak datang. Kalau nggak datang, itu yang disebut tekwader true dan tehuder true. Mediasi itu itikat baik, kan dibilang pengacaranya kan roh dari mediasi itu adalah itikat baik. Salah satu itikat baik atau itikat tidak baik itu dengan kehadiran para peserta sidang, teman-teman, baik tergugat maupun penggugat. Jadi ini tidak berlaku untuk Dr. Reza Gladi saja ya, tapi ketika Nikita Mirzani yang menggugat tapi tidak ada datang juga bisa dikatakan nanti itikatnya tidak baik. Itu teman-teman yang disebut dengan roh dari itikat baik dalam mediasi. Nah, apakah ada sanksi? Tidak, teman-teman. Tidak serta-merta dapat sanksi, tapi kemungkinan apabila para prinsipal baik tergugat maupun penggugat dalam mediasi tidak dapat dihadirkan atau tidak menghadirkan dirinya sendiri, gitu ya. Artinya mediasi gagal. Nah, kemudian apa Bang selanjutnya? Ya, lanjut ke pokok perkara gitu, teman-teman. Tapi yang pasti nanti majelis hakim akan menilai ya itikat baik dari para pihak gitu ya. Artinya kan majelis hakim sudah menyarankan mediasi, tapi ternyata para pihak tidak hadir. Jadi kita ambil contoh nih kasus Agnes Mo ya. Jadi beberapa waktu lalu Agnes Mo ini kan digugat, teman-teman, digugat Undang-Undang Hak Cipta. Nah, menurut berita-berita Agnes Mo ini pada saat gugatan ini sering tidak hadir gitu ya. Kemudian mediasi juga tidak hadir. Nah, makanya kalah gitu, teman-teman. Itu salah satu faktor. Iya, makasih Kak. Jadi salah satu faktor salah satu penilaian dari majelis hakim itu ya itikat baik saat majelis hakim menyarankan gitu ya. Karena pada dasarnya sidang perdata ini tujuannya itu berdasarkan asas perdamaian, teman-teman. Jadi beda dengan kasus pidana. Di komennya banyak filter di padahal nggak ada komen-komen aneh-aneh kalian, tapi disaring sama TikTok nih, teman-teman. Pembacaan dakwaan bakal menentukan adanya pembahasan, tahu deh. Iya. Jadi pembacaan dakwaan itu bukan vonis ya, teman-teman. Jadi harus diluruskan. Jadi pembacaan dakwaan itu kenapa dibilang Bang Pami menentukan adanya pemerasan atau tidak? Kita kan punya nalar, kita punya logika. Jadi ketika pembacaan dakwaan nanti teman-teman gunakan logika dan nalar sendiri-sendiri gitu. Interpretasikan gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa menilai, menganalisa apakah dakwaan ini relevan, apakah alat buktinya itu relevan dengan kasus, kemudian apakah kronologinya ini sesuai nggak sih, masuk akal nggak sih gitu ya. Nah, makanya dikatakan kan Bang Pami kan punya agenda pembelaan, tentunya beliau meyakini bahwa kliennya itu tidak bersalah gitu ya. Bisa berubah lagi nggak sih? Bisa berubah. Jadi kan surat dakwaan sebelum masuk ke persidangan itu jaksa atau jaksa penuntut umum itu punya kesempatan untuk merubah gitu, teman-teman, ketika ada fakta baru yang ditemukan gitu ya. Fungsinya buat apa ya? Tentunya jaksa juga nggak mau ambil risiko kan mendakwakan pasal yang kira-kiranya akan mudah dibantah. Asal kamu bukan bakal dibilang ya, tolong nih, amin. Apa NM masih ada kesempatan untuk bebas? Tentu masih ada. Jadi tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumnya tetap, terdakwa maupun tersangka itu berpotensi bisa berarti Bang Pami sudah terima, harusnya sudah karena terdakwa itu dia boleh, teman-teman, minta salinan. Terdakwa yang nggak boleh itu pelapor gitu ya. Jadi pelapor nggak ada kepentingan untuk untuk meminta surat dakwaan gitu. Iya, tadi saya dibilang nggak pakai baju, jadi saya nongolin saya pakai baju gitu ya. Kadang memang kalau ini nggak pakai baju, teman-teman, kadang-kadang kalau lagi rebahan gitu ya. Kasus skincare. Nah, ntar saya tongolin dulu nih komentarnya ya.
Nah, teman-teman, masalah buzzer ya, buzzer. Teman-teman kita bahas secara etimologi ya. Buzzer itu kan berasal dari bahasa Inggris, kalimat dasarnya tuh buzz ya, artinya dengung. Nah, jadi ketika ada tambahan kosakata kerja gitu ya, berarti mendengungkan gitu ya. Jadi buzz dengung, kemudian berarti kan mendengungkan. Saya memiliki penilaian ketika seseorang bersuara di media sosial gitu ya, itu dia sudah disebut dengan buzzer, teman-teman. Jadi buzzer itu tidak selalu yang dibayar atau tidak gitu. Ketika orang sudah menyuarakan suaranya, berkomentar, itu sudah disebut dengan buzzer, teman-teman. Nah, yang jadi masalah gitu ya, kenapa sih buzzer ini selalu memiliki konotasi negatif gitu, karena ada isu yang dibayar dan tidak dibayar. Saya sendiri sebenarnya dibayar dan tidak dibayar itu tidak masalah, teman-teman. Yang penting tujuannya untuk apa gitu ya, gitu. Apakah menyuarakan berdasar isi hatinya, apakah menyuarakan ini karena ada agenda tertentu gitu ya, gitu. Jadi pada dasarnya kita ini semua buzzer, teman-teman, karena kita bersuara di media sosial. Serius cucu, aku harus mundur. Gitu ya. Nah, perihal ancaman gitu ya, iya memang lembut, teman-teman. Jadi saya dianugerahkan Tuhan itu suaranya halus gitu ya. Tapi dengan suara ini juga saya pernah merasakan yang namanya uang gitu, teman-teman. Gitu ya. Kira kau jawaban. Kenapa akun, kan ini banyak fenomena, teman-teman. Ada isu bahwa orang-orang yang menggunakan akun-akun privat itu berarti kan orang yang memiliki akun lebih dari satu akun gitu ya. Gitu. Tapi kalau ditanya kenapa, kan bingung juga saya gitu ya, karena saya juga banyak yang komentar-komentar head comment itu ya kebanyakan akun-akun private, followernya sedikit gitu, teman-teman. Ya namanya juga kita membahas isu-isu yang viral ya, jadi namanya pro dan kontra itu pasti ada. Tapi ketika kita berdebat, kita membahas isu, orang sudah melakukan penyerangan pribadi, kemudian melakukan tuduhan, bukan membahas tentang substansi maupun konteks yang dibahas, itu artinya orang sudah kalah debat dalam sebelum bertarung dia udah ada kalah duluan gitu, teman-teman. Gitu, iya gak apa-apa teman-teman, nyari duit kan. Bang Netizen channel itu sama nggak dengan Kang Cendol yang biasa? Enggak, beda gitu. Jadi nama Netizen S Cendol itu ada filosofinya, teman-teman, gitu ya. Ditya Kencana ini sebenarnya teman saya gitu, teman-teman. Saya follow-followan. Jadi kenapa sih Katia nih perusuh di tempat saya gitu ya. Itu gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya esensinya tuh gampang, teman-teman. Ketika kita nggak menyukai tentang pembahasan, kan kita tinggal nggak masuk atau angkat kaki sebelum diusir gitu ya. Menanggapi masalah dengan pelajaran ini. Nah, ya tadi lanjut ke filosofi ini ya, filosofi nama Netizen Channel. Jadi netizen itu, saya kan memang netizen, teman-teman. Ke S itu gitu ya. Jadi S itu jujur ya, S itu simbol bahwa saya pernah sekolah gitu. Nah, kemudian cendol itu kan makanan, minuman sejuta umat ya. Dia manis, sederhana, tapi dengan apa yang saya miliki saya suarakan gitu ya sebagai netizen gitu. Walaupun receh gitu ya pembahasan saya, tapi saya pengennya orang suka dengan pembahasan saya gitu. Gitu. Apakah aku harus pergi ke Iran untuk melupakanmu, Bu? Nah, Iran lagi diserang nih, teman-teman. Kalau teman-teman punya uang cash gitu ya, mending beli emas buru-buru. Mending beli emas, sorry mata saya kelipan.
gitu, beli emas gitu ya, invest. Gitu ya, oke. Iya, ada potensi apa? Perang Dunia Ketiga. Tapi kan dari dulu kan gitu-gitu ya teman-teman. Amerika gitu ya sebagai negara adidaya terkadang jadi